Polisi menyebut pelaku meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari penjualan tabung oksigen di masa PPKM saat ini. Kasus ini cepat ditindak karena sebelumnya pemerintah sudah mewanti-wanti agar pelaku usaha tidak bermain dengan harga penjualan alat kesehatan. Pelaku dikenai pasal terkait Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Perlindungan Konsumen. Polisi mendapatkan barang bukti puluhan tabung oksigen berbagai ukuran, regulator, dan sejumlah komputer. Tidak hanya tabung oksigen, kedua pelaku juga menaikkan harga regulator untuk kepentingan pribadi. Polisi mengungkap kasus ini di wilayah Mangga 2. Ambil kesempatan dalam situasi PPKM darurat ini. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menjual tabung oksigen tersebut baik dari ukuran 1 meter kubik, 1,5 meter kubik, dan 2 meter kubik, juga regulator dengan harga 2 kali lipat dari harga seharusnya. TKP kita amankan di kawasan Mangga 2 Harko Glodok. Di Polres Metro Jakarta Pusat ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang akan melaporkan lengkap kasus ini. Dian, tadi polisi sedikit menjelaskan soal modus pelaku. Dijual di mana sebetulnya tabung oksigen ini? Ya Riko, informasinya tadi memang tidak detail disampaikan oleh pihak kepolisian dijual di mana, tapi memang kemungkinan dijual di sekitar Jabodetabek begitu penjualannya. Dan memang saya sampaikan kembali Riko dan juga saudara bahwa modus dari pelaku ini adalah menimbun tabung-tabung oksigen beserta dengan kelengkapan atau alat kelengkapan penyerta lainnya seperti flowmeter, kemudian juga regulator oksigen, dan juga tadi ada troli dorong tabung oksigen juga. Nah, penimbunan ini tentu dilakukan untuk menjual kembali barang-barang tersebut dengan mematok harga 2 kali lipat dari harga eceran tertinggi. Informasi yang saya terima ini harga eceran tertinggi untuk tabung oksigen kisarannya senilai Rp700.000. Tapi memang tabung oksigen ini kan ukurannya bervariasi sekali Riko. Ada yang lebih kecil, kemudian juga ada yang lebih besar, dan tentu harganya mengikuti. Tapi tadi kepolisian menyampaikan atas perbuatan tersangka ini kemudian pelaku berhasil meraup keuntungan sekitar atau nilainya sekitar Rp300 juta dalam kurun waktu beberapa minggu saja begitu, terhitung dari sejak akhir Juni hingga awal Juli 2021. Nah, tadi kepolisian memperlihatkan atau menginformasikan menangkap 2 tersangka dalam kasus ini, tapi tadi yang diperlihatkan hanya 1 tersangka karena informasinya 1 tersangka lain sedang mengalami gangguan kesehatan, dan diketahui memang kedua tersangka ini merupakan distributor dan juga importir dari tabung oksigen. Nah, atas perbuatan pelaku ini kemudian polisi menyangkakan kedua pelaku dengan pasal, ada 3 yang sudah pasti Riko. Yang pertama adalah pasal terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 terkait wabah penyakit menular, kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan perlindungan konsumen, dan juga pasal terkait dengan Undang-Undang karantina kesehatan. Nah, dari latar belakang kedua pelaku ini tadi kepolisian juga menyampaikan bahwa saat ini kepolisian dalam penyidikan lebih lanjut juga akan menyelidiki terkait dengan importasi tabung-tabung tersebut, sehingga nanti kalau ada pengembangan kasus terbukti ada bukti-bukti baru, maka akan membuka peluang ini kedua tersangka kemudian akan dikenakan juga pasal terkait tindak pidana pencucian uang. Jadi kita tunggu nanti perkembangan kasusnya seperti apa, Riko. Dian, tadi Anda bilang 2 pelaku ini importir dan juga distributor. Akankah ada pengembangan kasus ini? Maksud saya bisa jadi ada orang lain yang jadi tersangka atau seperti apa? Ya, tentu ini menjadi salah satu poin juga dari pihak kepolisian atau menjadi salah satu fokus dalam pengembangan penyidikan begitu Riko. Dan memang kepolisian sebelumnya juga menyampaikan fokus untuk memperhatikan atau fokus memantau para distributor dan juga produsen, dan sampai ke hilirnya begitu
para peritel atau para pengecer yang menjual alat-alat kesehatan, karena memang sekarang ini menjadi fokus di mana kita tahu kalau saat ini kita sedang dalam situasi pandemi begitu, sehingga ini memang betul-betul diperhatikan. Dan seperti Anda sampaikan tadi, pemerintah sebelumnya juga sudah mewanti-wanti supaya para pelaku usaha ini tidak bermain harga untuk penjualan alat-alat kesehatan karena memang sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang menarik juga tadi Riko, dalam konferensi pers saya sampaikan juga kalau tadi kepolisian rencananya sedang mendiskusikan bersama dengan kejaksaan terkait dengan keberadaan barang bukti. Nah, penyerahan barang buktinya ini nantinya akan dipikirkan apakah bisa dikonversi berupa uang tunai begitu, sehingga memang tabung-tabung oksigen ini bisa dialokasikan ke rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan. Karena beberapa waktu yang lalu Persi atau Perhimpunan Seluruh Rumah Sakit Indonesia juga menyampaikan bahwa kebutuhan tabung oksigen saat ini meningkat sekitar 4-5 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Riko. Jurnalis Kompas TV di Polres Metro Jakarta Pusat, Dian Silitonga.